Halo semua, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita masuk ke materi pemodelan sistem, yaitu konteks diagram, data flow diagram. Oke, kita lanjut saja. Jadi di sini pada pendahuluan ada 3 alasan yang menyebabkan sebaiknya dilakukan pemodelan sistem. Jadi yang pertama, dapat melakukan perhatian pada hal-hal penting dalam sebuah sistem tanpa mesti terlibat terlalu jauh. Yang kedua, mendiskusikan perubahan dan koreksi terhadap kebutuhan pemakai dengan risiko dan biaya minimal. Yang ketiga, menguji pengertian penganalisa sistem terhadap kebutuhan pemakai dan membantu pendesain sistem dan pemrograman membangun sebuah sistem. Tetapi ada banyak bentuk model yang dapat digunakan dalam perancangan sistem, antara lain model prototipe, model grafis, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini tidak jadi masalah model mana yang akan digunakan. Yang jelas harus mampu mempresentasikan visualisasi bentuk sistem yang diinginkan pemakai, karena sistem akhir yang dibuat bagi pemakai akan diturunkan dari model tersebut. Jadi perangkat yang digunakan untuk memodelkan suatu sistem diantaranya adalah: yang pertama, konteks diagram; yang kedua, data flow diagram; yang ketiga, kamus data; yang keempat, spesifikasi proses. Jadi pada konteks diagram ini, model berikutnya menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul dalam pembuatan sistem statement of purpose. Konteks diagram merupakan kejadian tersendiri dari suatu diagram alir data, di mana satu lingkaran mempresentasikan seluruh sistem. Konteks diagram ini harus berupa suatu pandangan yang mencakup masukan-masukan dasar, sistem-sistem, dan keluaran. Proses tersebut diberi nomor 0. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran data utama menuju dari sistem. Diagram tersebut tidak membuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Jadi di sini konteks diagram menggarisbawahi sejumlah karakteristik. Yang pertama, kelompok pemakai, organisasi atau sistem lain, di mana sistem kita melakukan komunikasi yang disebut juga sebagai terminator. Yang kedua, data, di mana sistem kita menerima dari lingkungan dan harus diproses dengan cara tertentu. Yang ketiga, data dihasilkan sistem kita dan diberikan ke dunia luar. Yang keempat, penyimpanan data digunakan secara bersama antara sistem kita dengan terminator. Kemudian batasan antara sistem kita dengan lingkungan. Jadi di sini konteks diagram dimulai dari penggambaran terminator, aliran data, aliran kontrol penyimpanan, dan proses tunggal yang menunjukkan keseluruhan sistem. Bagian termudah adalah menetapkan proses yang hanya terdiri dari satu lingkaran dan diberi nama mewakili sistem. Jadi untuk simbol-simbolnya seperti ini, terminator, bisa kalian lihat simbol, arti, dan contohnya. Untuk aliran data flow, kemudian proses. Gambar duplikasi terminator dia seperti ini, ada tanda panah timbal balik dari terminator ke arah proses, dari proses ke arah terminatornya. Jadi konteks diagram memiliki aturan sebagai berikut. Jika terdapat banyak terminator yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu kali sehingga mencegah penggambaran yang terlalu rumit.
dengan ditandai secara khusus untuk menjelaskan bahwa terminator yang dimaksud adalah identik. Tanda tersebut dapat berupa tanda bintang atau pagar. Yang kedua, jika terminator mewakili individu, sebaiknya diwakili oleh peran yang dimainkan personil tersebut. Alasan pertama, personil yang berfungsi melakukan itu dapat diganti sebagai konteks diagram. Harus tetap akurat walaupun personil berganti. Alasan kedua, seorang personil dapat memainkan lebih dari satu peran. Kemudian yang ketiga, karena fokus utama adalah mengembangkan model, maka penting untuk membedakan sumber atau resource dan melakukan. Pelaku adalah mekanisme, perangkat atau media fisik yang mentransformasikan data ke sistem. Karena pelaku sering kali familiar dengan pemakai dan implementasi sistem berjalan. Jadi di sini gambar interaksi yang tidak perlu. Contohnya seperti ini, dari terminator ke proses. Jadi kalian bisa memperhatikan ini adalah interaksi yang tidak perlu digunakan. Kadang-kadang diperlukan dialog karena terminator tidak tahu sistem memerlukan masukan atau sistem tidak memberikan keluaran karena tidak tahu terminator membutuhkannya. Jadi contoh sebuah konteks diagram untuk sebuah sistem pemesanan makanan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Contohnya seperti ini. Dari customer ada menuju ke customer order ke sistem pemesanan. Dari sistem pemesanan ada resipnya. Dari sistem pemesanan dia melakukan food order ke kitchen. Kemudian dari sistem pemesanan melakukan manajemen report ke manajer restoran. Jadi di sini pada sistem pemesanan diberi tanda angka 0. Oke, selesai. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Terima kasih.